Dan kalau ada yang bilang anakku nggak sekolah cuma sampai SD itu bohong. Dan kalau ada yang bilang ada yang menyekolahkan anakku itu juga bohong. Semuanya atas nama Pinkan. Ya Allah, ngapain sih? Statementnya Michelle. Canda lu lipet tuh, edit buat apa ya? Salah itu Michelle yang berbohong memutarbalikkan fakta bahwa Michelle kebalikannya. Bisa makan. Janganlah kau bunuh karakter mamimu ini, nak. Janganlah. Mamimu ini banyak salahnya. Nyomang sedih people. Ngebagain bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok. Ada santulinya ada di deskripsinya. Yes. Today tadinya mau melanjutkan pengawalan buat kontennya Teh Novi ya, yang soal anak-anak asuhnya itu ya. Iya. Tapi masih tanggung karena besok kemungkinan ada update terbaru lagi kalau tadi ngecek di IG-nya Teh Novi gitu, karena sama Bang Densu juga mau nanya ke netizen gitu, ini perlu di follow up enggak gitu, dan ada banyak banget komenan yang harus di follow up, kemungkinan besok ada konten terbarunya ya, jadi biar sekalian aja. Oke. Dan hari ini kita lanjut pengawalan ke Michelle karena Pinkan Mambo klarifikasi, dia merasa nggak terima dibilang nyekolahin anaknya sampai SD doang. Oke. Dia klarifikasi. Pokoknya ada 2 poin yang dia klarifikasi. Yang pertama, dia nggak terima dibilang nyekolahin anak sampai SD. Dia bilang dia nyekolahin sampai mana tapi nggak tahu. sampai gitu doang. Ya. Terus yang perihal dugem, kan itu yang lempar statement si Pinkan. Betul. Michelle cuma ngejawab, iya dugem, ya dia ngakuin. Tapi dugemnya karena diajak nyokapnya. Aku pikir ya masuk akal juga karena Michelle belum punya KTP. Iya benar. Itu gak bisa masuk loh, setahu aku, ya kan? Iya. Harus punya KTP. Michelle bilang, iya dugem. Tapi karena diajak sama mamanya gitu. Masuk akal juga kalau nyokapnya yang ngajak, kenapa dia bisa boleh masuk? Karena kalau masuk sendiri dia belum punya KTP. Siapa yang mau menjamin ini anak gitu bahwa sudah layak buat dugem gitu. Iya. Mending kita langsung aja meluncur. Cus. Yang pertama ini menarik perihal soal klarifikasi dia nyekolahin anaknya, bukan cuma sampai SD doang gitu. Sebenarnya ada yang menariknya karena di sebelumnya waktu Michelle belum speak up soal dia masih SD, itu dia ngomongnya lain. Begitu Michelle speak up dia ngomong lain lagi. Ini namanya duta lain namanya nih. Duta lain. Tiap tempat, tiap beda hari, beda statement, beda klarifikasi, nggak ngerti. Ceki people. Play. Ada rasa kerinduan Pinkan ingin melindungi Michelle. Mungkin aku sayang anak lebih daripada sayang Tuhan. Sampai sering saya minta ampun sama Tuhan bahwa saya tuh lebih sayang anak. Kan gak boleh sebenarnya dalam agama aku menyayangi orang lebih daripada Tuhan. Tapi itulah saya ngaku, kadang aku lebih sayang anak. Jadi nggak benar banget. Aku kan nggak perlu pamerin di sini betapa sayangnya aku sama anak aku, betapa aku sayang sama semua orang. Jadi cukup aku dan Allah Subhanahu Wa Taala aja yang tahu air mata aku. Cuma untuk aku tuh orang pertama yang akan berjuang di depan untuk anakku bisa sekolah. Dan kalau ada yang bilang anakku nggak sekolah cuma sampai SD itu bohong. Dan kalau ada yang bilang ada yang menyekolahkan anakku itu juga bohong. Semuanya atas nama Pinkan. Sorry, sampai sini dulu. Berarti kita catat dulu ya. Kalau ada yang bilang anaknya sekolah sampai SD doang, bohong. Terus kalau ada yang bilang anaknya sekolah itu bukan biaya dari Pinkan, itu bohong. Catat dulu aja, kita keep 2 itu dulu. Oke. Ntar kita cocokologi. Kita lanjut. Pinkan kalau itu bohong, ada nggak bukti yang bisa Pinkan kasih tahu? Harus pakai bukti. Kayaknya nggak apa-apa untuk sesuatu yang kita semua itu menyudutkan, ya menyudutkan. Tapi kamu harus ini si Keki ngapain? Harus buktikan kalau dia benar-benar kamu sekolahkan, ya kamu harus kasih lihat buktinya kalau itu benar. Ya. Tapi kalau itu tidak benar, ya mungkin ini menjadi pembelajaran introspeksi yang baik gitu. Benar nggak Pinkan ditutup tuh? Kenapa ya? Benar semua. Kenapa nggak Pinkan lakukan itu untuk mau ke sekolahnya juga boleh kok. Tanya aja sekolahnya siapa yang bayar. Di Amerika juga aku, di Indonesia juga aku, semuanya. Di Indonesia di sekolahnya di mana? Ada di Alam Sutra, sekolah homeschoolingnya. Nih di Amerika juga aku. Ini catat dulu aja, dicatat juga ya. Nanti kita bedah. Oke. Kalau mau aku anterin nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya flashback ke belakang, Pinkan tuh kemarin di Amerika sempat berapa tahun?
Aku cuma almost 3 tahun ya. Almost 3 tahun terus balik lagi ke Indonesia. Iya, aku pulang pergi tapi lebih banyak di Amerika selama 3 tahun itu. Ya kan cap visa balik lagi gitu. Tapi ya 3 tahun lah. Berarti waktu di Amerika waktu itu Michelle sekolahnya kelas berapa? Michelle itu kelas berapa ya? SD. SD ya, SD masih kecil. Dari SD kecil Michelle di sana. Oh, kamu homeschooling karena bolak-balik itu. Karena iya bolak-balik. Karena kalau di sini kadang-kadang suka nggak naik, terus di sini suka bukan nggak naik ya karena kan pulang pergi gitu. Terus ada waktu itu juga ada misalnya sekolah ada satu sekolah yang menurut aku sedih, aku digituin sama aku nggak tahu lah nggak memihak sekolahnya. Tapi aku bilang udah bisa kita cari sekolah yang lain yang di sini karena aku nggak terima anakku digituin. Jadi aku sekolah di tempat lain karena aku nggak mau anakku digitu. Jadi ya udah Michelle di situ. Jadi karena aku kadang-kadang sering bela Michelle, makanya Michelle sering kayak aku pindahin di sini, aku pindahin di situ kayak gitu. Jadi hatiku tuh terlalu sayang dia. Oke. Tunggu, kenapa di setiap klarifikasi pinggan mabuk pasti ada kesedihan yang dia jual gitu? Iya. Kayak tadi masalah sekolah aja ada aja sedihnya, dia sedih. Sedih karena apa? Nggak tahu, nggak dijelasin gitu kan? Nggak terima digituin. Iya, digituin gimana? Diginiin. Gimana gitu, lanjut lagi. Lanjut. Cepat mengambil keputusan karena tidak terima mungkin anaknya tergores, anaknya tersakiti. Dari baby aku nggak terima kalau anakku, aku nggak setuju kalau sekolahan itu hukuman yang terlalu hukuman tuh aku nggak suka. Jangan membunuh karakter aku karena sering kayak gitu, jadi aku nggak mau anakku merasakan hal itu. Ibunya aja yang rasain. Pinggan, dari selama Pinggan di sini, Pinggan datang ke sini aku nggak pernah melemparkan pertanyaan ini sebenarnya. Terus sih secara tidak langsung suami lagi di Tangerang. Di Tangerang. Oke. Saya rasa bukan pertanyaannya. Kalau bilang pilih anak atau suami, harusnya jawabannya pilih anak. Ya, pilih anak. Pinggan pernah ngungkapin nggak? Kalau sebenarnya Pinggan jauh lebih sayang Pinggan ke anak daripada suami. Jauh lah kalau Ben. Pernah nggak kamu ngungkapin itu? Kemana? Ke Michelle. Pernah, sering. Saya punya 3 anak Pinggan. Ini sharing. Tiga-tiganya karakter berbeda. Iya. Jadi kita yang sebagai orang tua ini ya mungkin pemirsa yang di rumah jauh yang lebih umurnya lebih banyak ya, punya anak yang lebih tua daripada saya gitu. Tapi ini pengalaman punya 3 anak, saya sama Sarawenda gitu ya. Iya. Ini nggak mudah. Ini nggak mudah. Karakter nggak mudah. Tiba-tiba saya hadir anak pertama ya, itu lebih nggak mudah lagi. Ya kan? Tapi kalau kamu pilih hati ke hati antara Pinggan hati seorang ibu. Iya. Gitu lah Nyonya. Udah dicatat tadi kan? Udah. Udah catat ya. Catat baik-baik ya, Santu People denger baik-baik ya. Nih kita kasih lagi nih. Jos. Nih catat ya. Tadi kan dia bilang kalau yang ngomong Michelle cuma sekolah sampai SD doang itu bohong. Kalau yang ngomong Michelle sekolahnya dibayarin orang lain itu bohong. Nah kalau yang bilang sampai SD doang itu kan berarti Michelle sendiri yang ngomong kan ya. Berarti Michelle bohong. Oke. Nah ini nih yang bilang dibayarinnya ini nih bohongnya gimana nih, ceki-ceki people. Play. Aku rasa kayak ada utang budi, jadi kayak dia tuh yang nganterin mamaku ke dokter sampai mamaku mau meninggal, terus ngasih makan kita selama di Amerika, walaupun temen menyekolahkan anak-anak, menyekolahin Michelle juga, menyekolahkan Reza, semua tuh dia yang bayarin. Tuh mencekolahkan Michelle juga, semua itu dia yang biayain. Berarti bohong nih, yang ini bohong nih. Kalau yang tadi benar gitu, yang sebelumnya benar, yang ini bohong nih. Buat makan, logikanya buat makan aja nggak ada. Gimana buat mencekolahkan kan? Iya, lanjut lagi coba. Lanjut. Atas kerja dia semuanya tuh on cover. Jadi aku pegang ATM-nya, aku tinggal jajan aja di Amerika. Jadi secara pacar ya, tinggal jajan. Jadi waktu itu juga nggak punya pendapatan kan, aku kan turis, aku nggak punya uang. Plus dia turis, dia nggak punya uang di Amerika, terus bisa sekolah. Tunggu, iya jadi aneh juga nggak sih, Mang? Kalau misalnya turis tapi bisa sekolah di sana? Anaknya nggak tahu. Pokoknya yang ngurusin, yang biayanya si itunya itulah, si yang jadi suaminya itu sekarang gitu. Tapi kan itu bohong kan, dia bilang tadi di klarifikasi terbaru kalau
Yang bilang cuma sekolah sampai SD doang itu bohong gitu. Bohong. Yang bilang ini doang bohong. Yang bilang aku masih yawe anjir. Berarti nggak ada yang bener. Gak ada yang bener berarti. Coba kalau yang ini bener nggak nih meluncur? Jos. Nih, dia klarifikasi soal sekolah aja di 2 tempat yang berbeda. Itu klarifikasinya agak samar-samar. Harusnya Iya. kan kalau memang bener halnya itu ya konsisten di yang itu kan. Betul. Ceki-ceki people. Play. Yang sebenarnya terjadi loh. Misal itu sekolah yang misal bilang itu cuma sampai SD itu salah. Bahwa itu adalah sekolah sampai sekolah terus. Cuma kan misalkan homeschooling, jadi mungkin apa namanya jenjangnya kan langsung paket A, paket B, paket C, jadi kayak gitu homeschooling. Berarti homeschooling ya? Iya homeschooling, karena kan bisa dari Amerika. Jadi kalau di sini mau cari kelas 3-nya gitu kan kadang-kadang dia harus tinggal kelas kayak gitu karena aku berpindah negara-negara gitu. Jadi waktu dari Indo ke sana harus jedanya tuh kadang-kadang turun kelas. Batuk Jadi Boji. di Amerika kadang di fight lagi ya gitu-gitu. Jadi sering pindah-pindah kota. Maka dari itu Kota apa negara? homeschooling. Negara Karena kota. waktu itu aku sempat sedih ngeliat bisa di satu Sedih sekolahan. lagi. Nah sekolahan itu kayak kurang enak gitu, anak aku sedih gitu. Jadi aku keluarin dari sekolah itu, pindahin ke sekolah lain. Jadi aku terlalu suka baperan kalau misalnya anakku dalam keadaan sedih gitu. Aku kadang-kadang aku pindahin sekolahnya gitu karena Enggak, jadi gimana? Kan Michelle bilang dia cuma SD doang nih. Dia bilang enggak sampai SD, sampai ya sekolahnya sampai sekolah terus gitu. Sekolah Jadi sebenarnya terus. sampai apa? Kan cuma opsinya cuma ada 2 tuh. 3. Ya, cuma sampai SD atau tidak. Dia ini ternyata SMP atau tidak dia tuh SMA. Cuman itu Atau doang sampai opsinya. sekarang masih sekolah gitu kan. Sekarang masih SMA cuma itu doang. Jadi kemana-mana pindah-pindah Sekolah homeschooling, terus. pindah-pindah negara, sekolah terus nggak enak. Apa jadi jawabannya? Hei, Miss muter-muter. Nih. Mau lanjut lagi? Lanjut dong. Nih ya. Ya. Inkonsistensi lagi dengan pernyataan-pernyataannya kemarin yang aduh udahlah. Ini lanjut lagi. Apa yang konsisten apa? Inkonsistensi dengan pernyataan-pernyataan dia kemarin-kemarin ya. Oke. Nggak konsisten, ceki-ceki people. Play. Atas semua pernyataan dirimu itu kemarin seperti apa sih reaksi pertama kali kita? jujur aku nggak pernah nonton karena aku nggak kuat nontonnya. Jadi jujur aku semua podcastnya anak-anak aku tuh sumpah aku tuh nggak pernah nonton, dan juga setiap komen netizen juga nggak pernah aku sentuh. Jadi kalau aku jauh-jauh dari komen netizen, kecuali kalau aku lagi live kan sekarang nyerang kan, karena aku lagi main koin kan, jadi aku diserang situ nangis, nggak sanggup, terus nanti nangis. Katanya kemarin nggak mungkin dong masa jualan sambil Sedih-sedih, nangis, sambil iya. sedih-sedih. Kan harus happy, akunya happy. Kalau enggak gimana cari duitnya? Kan aku main aplikasi gitu. Dia mah anjir nggak konsisten 50 Konsisten. perusahaan anjir. Nanti nangis dibilang lagi lebay, nggak nangis dibilang kenapa nggak nangis. Terus kadang-kadang ya aku jadi kalah koin aku. Ya udah aku ngambek, aku bilang udah buat sebelah aja koinnya, aku nggak usah ada yang ngasih, aku masih ada kerjaan yang lain sambil nangis. Kan kita juga cari koin juga gitu di situ gitu, buat kerjaan juga. Jadi sedih aku nggak ada yang support gitu karena berita ini. Jadi nggak apa-apa kalian kayak gitu deh mbak. Jadi kadang nangis gitu. Nah dengan statementnya Michelle itu, maksudnya Mbak Pink dia ada komunikasinya kenapa sih ngomong kayak gitu? Karena kan Mbak Pink kan ya Kemarin, tidak membenarkan ya. Wah nggak bawa lagi HP-nya. Padahal ada, nanti taruh di story aja kali ya. Padahal ada di HP-nya anak itu ada perdebatan antara di rumah sama Michelle, ada sampai kita bilang gini. Michelle-nya nggak bisa jawab gitu. Kan pokoknya sampai bilang di WA gitu, Michelle jangan kayak gitu ya sama mami gitu, karena mami kan kita ini hidup mami doang yang cari uang, dan Michelle jangan kayak gitu gini. Tapi misalnya nanti pokoknya adalah secret rahasia gitu yang diomongin. Ya nggak terus usah Michelle bilang, anjir. diem aja gitu. Jadi mungkin dia sekarang udah calm down, udah reda, karena pokoknya juga udah belain, maksudnya bukan maksudnya bilangin mami gitu, Michelle jangan kayak gitu, dilaletin. pokoknya nggak suka gitu. Jadi
Ya mudah-mudahan doain aja semuanya segera berangsur membaik, jangan sampai saya kenapa-napa, karena saya ini tidak pernah bermaksud untuk menjelekkan anak, tidak. Karena kalau saya menjelekkan anak dari kemarin saya udah ngomong, tapi saya kan nggak pernah ngomong jelekin. Saya cuma bilang mengklarifikasi kalau saya dibilang ibu yang nggak baik, saya nggak saya akan ngomong bahwa saya yang bayarin sekolah semua itu saya semua, jadi bukan netizen salah lagi dibilang materi kok diungkit-ungkit, bukan ungkit-ungkit, maksudnya mau ngasih tahu saya sayang Michelle, udah gitu aja deh. Soalnya kalau kepanjangan juga nggak ngaruh juga sih gitu. Kayaknya saya cuma dia tuh bingung ya aku ya. Klarifikasi kan biasanya untuk membuat sesuatu yang rancu jadi jelas. Betul. Nah dia membuat sesuatu yang jelas jadi rancu. Gitu. Ada klarifikasi, ya kan gini gitu, secret deh gitu. Apa sih ya, mana gua tahu. Terus kan dari awal yang ngejelekinnya dia sendiri yang ngomong, orang dia yang mention susah diatur, sering keluar malam, hobinya dugem. Maksudnya si Michelle cuma ngerespon statement dia waktu dibilang hobinya dugem. Ya saya dugem, tapi saya diajak mami saya gitu. Sesimpel itu, tenang gitu. Si Pinkannya wah ngalir lagi segala macam, ada kesedihan lagi, saya itu sedih gitu. Terus nyari lagi ya lagi, kan. Dijawab lagi nyari. Hayu gitu sampai sukses anjir Pinkan manete. Ya saya buka mau ungkit-ungkit, dibilang ungkit-ungkit. Saya nggak mau ungkit-ungkit, saya cuma mau membuktikan kalau saya Michelle sayang tuh nggak cuma duit doang. Gitu. Saya nggak cuma mention lu udah nyekolahin yang katanya cuma sampai SD ya. Saya itu nggak cuma mention lu nyari duit segala. Liar anjir nih, kasih lagi yang bikin liarnya. Yes. Kadang-kadang juga suka bingung, bukan kalau saya sama suami udah nggak ada rasa sayang ya, bukan sayang ya maksudnya, tapi saya udah merasa saya tuh selalu sendirian gitu. Makanya saya misalnya saya juga kan pengen nikah sama, misalnya ada berondong yang suka sama aku atau apa, dianya kan juga jadi takut deketin aku karena status aku nikah. Padahal kan aku juga udah pengen malam minggu ada cowok cakep yang barengan sama aku, bukan aku ganjen ya, tapi aku kan nggak merasa jadi istri dalam beberapa tahun ini. Dan aku kalau bilang aku bela suami, aku nggak merasa ada suaminya, walaupun di KTP masih ada. Jadi oke, posisi kan masih belum cerai. Dari pihak keluarga suami seperti apa? Apakah ada yang ikut bantu selama suami di penjara? Oh iya, sangat. Adiknya itu sangat luar biasa, dan suami juga orangnya juga kalau dia ada dia kasih gitu. Bukan, tapi ada yang dia nggak bisa kasih secara, maksudnya adalah itu masalah rumah tangga saya yang saya merasa saya nggak jadi istri gitu. Tapi kadang-kadang atau seringkali bahkan keluarganya tuh baik bener, kasih kita bantuan yang sangat banyak jumlahnya, menyekolahkan kita, maksudnya kita tuh kalau susah keluarganya tuh benar-benar support. Ini gak konsisten lagi. Baru kemarin yang kita compile reaction klarifikasinya, dia bilang dia sampai nggak ada yang bantuin tuh, dikasih beras sama tetangga gitu kan. Ini dia bilang disupport, dibantu 100%. Nggak ngerti aku mah. Hayangna naon anjir, manete lieur ceki-ceki people. Kadang-kadang juga suka bingung, bukan kalau saya sama suami udah nggak ada rasa sayang ya, bukan sayang ya maksudnya, tapi saya udah merasa saya tuh selalu sendirian gitu. Makanya saya misalnya saya juga kan pengen nikah sama, misalnya ada berondong yang suka sama aku atau apa, dianya kan juga jadi takut deketin aku karena status aku nikah. Padahal kan aku juga udah pengen malam minggu ada cowok cakep yang barengan sama aku, bukan aku ganjen ya, tapi aku kan nggak merasa. Itu namanya ganjen gitu. Bukannya aku ganjen ya, tapi aku pengen ada yang malam minggu. Itu namanya ganjen. Ini mas sama kayak gini, Mang, lihat aku. Bukannya aku ngepots ya gitu. Iya, itu namanya ganjen. Ya nggak? Pertama beresin dulu deh lu urusannya. Dia sendiri nggak mau beresin masalah administrasi soal statusnya gitu. Ya katanya mau urus cerai ya. Pengen gitu kan. Ada yang bukannya aku ganjen ya. Terus pertanyaannya juga ya, siapa? Mohon maaf. Apakah ada gitu? Jadi yang menghambat mereka mendekati Anda itu bukan status Anda, tapi jejak digital Anda yang berkeliaran gitu, yang bikin aduh, kayaknya mohon maaf nih ya.
Kayaknya mungkin kalau ada opsi lain aja deh gitu kan. Ya mohon maaf ini mah, mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Kan dinilai itu biasanya dari packaging, looking, sama isi kepala. Iya. Tidak masuk, tiga-tiganya tidak masuk. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Merasa jadi istri dalam beberapa tahun ini, dan aku kalau bilang aku bela suami, aku nggak merasa ada suaminya, walaupun di KTP masih ada. Jadi Oke, Ya kan posisinya lagi dibui. cerai dari pihak keluarga suami seperti apa? Apakah ada yang bantu selama suami di penjara? oh iya sangat, adiknya itu sangat luar biasa, dan suami juga orangnya juga kalau dia ada dia kasih gitu. Bukan, tapi ada yang dia nggak bisa kasih secara, maksudnya adalah itu masalah rumah tangga saya yang saya merasa saya nggak jadi istri gitu. Oh. Apa? Ngemprut. Oh. Ya, Ya itu kan soal duit dia udah bilang kan kalau suami ada pasti dikasih gitu. Soal duit dia nggak speak up gitu, udah aman. Tapi bilang dia nggak ngerasa karena nggak dikasih. Ya kan lagi dibui. Gitu. Iya. Masa lu jenguk terus ya Allah. Minta duit gitu ya? Bukan. Apa? Oh. Emprut. Oh. Emprut. Tolonglah. Ceki people. Lanjut. Tapi kadang-kadang atau seringkali bahkan keluarganya tuh baik benar, kasih kita bantuan yang sangat banyak jumlahnya, menyekolahkan kita, maksudnya kita tuh kalau susah keluarganya tuh benar-benar support 1000%. Jadi Keceplosan. Menyekolahkan. Keceplosan. Katanya dari pingkan semua. Terus kemarin bilang dari suami gitu kan waktu masih pacaran. Terus ini bilang dari keluarga suami gitu kan. Jadi itu terus, gimana? Terbalik. Anjir, lanjut lagi. Lanjut. Terima kasih sama Dede Indah yang udah support keluarga kita, suamiku juga yang udah support juga. Ketika masalah ini muncul dari pihak keluarga suami, gimana Kapingkan responnya ketika masalah ini blow up ke publik ya? Ya pastinya semua orang sedih lah, anak saya sedih juga. Ya saya nggak mau ke arah situ, intinya di sini saya mau kasih tahu juga bahwa ya intinya saya sayang Michelle dan itu aja. Udah yuk. Mungkin terakhir akhirnya kan Ke rumah aku deh yuk, liputan reality. Kita lihat BH aku yang terbaru mungkin. Ini aku agak gede nih tuh. Mungkin terakhir gitu. Ya Allah. Kan akhirnya Ya Allah, ngapain sih? Statementnya Michelle. Canda lu liput tuh, edit buat tabuk ya. Itu nggak masuk ya dalam lagi Menurut muda Kapingkan sedih. sendiri, Ya, gak masuk tapinya dimasukin ya. Kena deh. Kayak nggak tahu Ketahuan aja sama ini ya wartawan ya. Dia aku nangkep nih, dia pengen bikin moodnya sedih, ternyata dia enggak kan. Itu jangan masuk ya, gue tabok lu ya. Kegap ya, bocor ya. Yang harusnya edit bocor ya. Iya. Anjir. Nih Nyo, nextnya. Next. Nyo, ini respon dari Michelle waktu Pingkan awal bilang dia sering dugem, sering keluar malam. Ini responnya santai kayak gini, cek people. Belum, sebelum di play. Untung Mamang udah pindah, aku udah mumet aku denger Pingkan ngomong tuh mumet. Lantar balik lagi. Oh, balik lagi buat, ya. Iya, dikoordinasi, tenang. Oke. Cek people. Lalu yang kedua, kamu sering dugem. Is it right? It's not right. It's not right. Tapi ada beberapa waktu yang dimana mami sendiri yang invite aku. Oke, Iya. kayak gimana tuh? Jadi tuh waktu itu aku lagi di mana gitu. Aku lagi pergi sama temenku ke kafe. Ke kafe, terus dia lagi ada acara TV atau apa gitu. Pokoknya kerjaan di entertainment. Terus habis itu dia ada invitations untuk kayak pesta gitu, pesta. Nangkep aku. Iya, dugem. Terus dia bilang ke aku, "Shal, ikut mami yuk. Mami mau dugem." Gitu. Gitu. Asik juga ya hubungan mak dengan anak ya. Ikut yuk, mami mau dugem nih. Iya. Tapi kalau misalnya bilang kayak, ya anak nakal dugem gitu. Ya itu karena mami sendiri yang ngajak aku. Oke. Awalnya dari situ. Iya. Oke. Tapi memang kadang pergi. Iya sih, dia kenalin sih. Tapi aku langsung nangkep maksudnya. Apa? Karena memang orang TV juga ya. Bekas orang TV. Wow. Jadi biasanya suka ada apa ya namanya ya bahasa umumnya. Ya, intinya mah ngumpul
ada party dengan bos-bos dan klien-klien. Biasanya di-invite beberapa artis dengan harapan dikenal oleh bos-bos dan klien-klien tersebut, menjalin relasi, menjalin bisnis lah, partner segala macam. Nah di situ kenapa dia ngundang Michelle yang harusnya dia mikir nih, Michelle belum 17 gitu ya, belum ibaratnya belum pantas lah ke situ lah ya. Dia undang, aku langsung nangkep. Oh dia mau ngenalin nih anaknya dalam tanda kutip dijual jasa ini ya, entertainnya ya ke bos-bos itu. Jadi balik lagi tujuannya investment. Yes. Tapi ini ada klarifikasi dari Pinkannya nih, nggak terima enak aja dibilang ibu. Ceki belum. Harus banget nih ke Pinkan lagi. Harus dong, kita kan harus konfirmasi dua arah nyonya begitu. Tahan dong. Nanti ada minum obat ini. Paracetamol aja. Paracetamol dong. Oke, meluncur. Just. Ya. Ceki yuk. Anaknya maunya dugem, maunya pergi sama temen-temennya. Tapi mungkin dia nggak suka aku. Awal dugem itu bukannya Pinkan yang mengenalkan itu? Salah, itu Michelle yang berbohong memutarbalikan fakta bahwa Michelle kebalikannya. Michelle dugem terus, dia kan pengen dugem setiap hari. Jadi aku usianya berapa sekarang? 17-16 gitu. Oh udah bisa masuk ya? I don't know, but terus ya karena aku mau mendekati anakku yang seperti itu. Jadi ayo kita dugem sama mami gitu. Maksudnya mami ini juga gaul loh, mami bisa dugem gitu. Jadi maksudnya bawa mami dong dugemnya. Nah yang kayak gini-gini kan nggak sampai Pinkan. Harusnya kamu luruskan. Ya aku capek Kak Ruben, biarpun Pinkan lurusin juga netizennya nggak kasih makan Pinkan. Dan netizen juga nggak. Bukan. Lu nggak ngelurusin, lu bilang lu capek tapi tampil terus, ada terus update klarifikasi, sumpah ada terus. Dimana di situ harusnya bisa jadi celah buat dia ngelurusin gitu, tapi enggak, dia malah ya ditambah dibelokin gitu. Aku susah, aku sedih. Aku sedih, aku cari uang, aku sedih. Terus tadi ya terbalik, mana emang terbalik itu apa? Gak bener. Lanjut lagi. Juga nggak ada di rumah Pinkan 24 jam. Mungkin kalau kalian main tok-tok, kalian bisa lihat dari bangun sampai tidur Pinkan tuh kayak gimana orangnya. Mungkin kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu. Jadi itu hanya miskomunikasi seorang anak sama ibu. Kita udah sayang tak kenal maka tak sayang. Kayaknya kalau sekarang ini orang memang lagi nggak mau kenal kayaknya. Ya nggak apa-apa, dia juga nggak minta dikenal. Posisinya Pinkan harus jangan terpaksa mengenal Pinkan. Butuh fight. Matiin aja TV-nya, nggak apa-apa. Butuh fight untuk meyakinkan orang bagaimana Pinkan ini. Aku sih nggak terlalu meyakinkan orang ya, karena capek. Iya, tapi Pinkan kayak gini-gini kan sebenarnya kan berita baik yang sebenarnya sekolah sudah nggak akan mau orang dengar. Orang kalau orang udah benci nggak akan mau kita dengar. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku nggak perlu biaya kalian kok untuk aku hidup. Aku tukang pisang goreng. Aku udah biasa kok. Terima saweran. Kalau kalian cinta aku, cintalah aku dengan apa adanya, dengan segala kelemahan aku. Jadi nggak perlu kita memaksa orang untuk cinta kita. Di live komen pun mereka juga pada nangis aku terus-terusan. Dipotong mulu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Udah sampai aku kalah main koin. Apa sih kalah koin tuh? Ada tuh aplikasi main lempar-lemparan koin gitu. Jadi udah nggak usah kasih aku koin, kasih ke sebelah aja. Ini udah nggak fair, pertandingan ini udah nggak fair, aku bilang. Aku sampai nangis, sampai cat rambut. Udah nggak fair, udah aku nggak sadar ngasih ya gitu. Oke. Ya udah nggak usah ke pertandingan koin. Lebih baik kita lihat. Lucu aja, lucu. Sampai Ruben pun bingung ya, kayak oke, ya udah main koin gitu kan. Kayak ayo lo. Sebenarnya ditugasin kayak gini nih, apa namanya, dia tuh yang aku tangkap ya, nggak mau buru-buru clear karena nanti nggak ada alasan dia di-invite. Untuk meng-clear. Sedangkan kalau di-invite itu kan dapat duit. Ya dia di-invite tidak meng-clearkan ini, jadi ada potensi untuk di-invite lagi karena kan pengen tahu yang clearnya seperti apa sih gitu, kayak gimana sih yang benernya tuh kayak gimana. Kalau dari sini bilang A, dari sini bilang B, dia pengen tahu yang bener kayak gimana, cuman nggak coba di-clearin. Kayak ini pasti kan sebenarnya poinnya ngebahas konflik dia sama anaknya. Kenapa harus lu detail ke lempar koin, lempar-lemparan koin, ada duel lah, terus ngambek lah, nggak usah sawi dulu. Kunaon, mana teh kunaon atuh, Pinkan kunaon, pusing aku mah anjir. Ada tambahannya? Enggak. Kita next lagi nih. Cus. Nyoh. Iya. Terakhir penutupannya ini nih, ada pesan Pinkan buat anaknya. Oke.
Pink kan? Iya pink. Pink kan? Pink kan? Ceki people. Play. Apapun yang mami lakuin agar anak-anak mami bisa kerja, bisa makan. Janganlah kau bunuh karakter mamimu ini, nak. Janganlah. Mamimu ini banyak salahnya. Tapi tahu mami, hanya mami yang mencium setiap rambutmu, nak. Menyuci setiap rambutmu waktu kamu patah tulang. Hanya mami yang jemput kamu di jalan. Hanya mami yang bawa ke rumah sakit. Iya, lemaknya. Tidak ada yang menolong. Waktu kamu di Bali, mami jual mobil 150 juta, mami gak bisa pulang ke Jakarta. Mami ini bukan lagi ungkit-ungkit. Percuma netizen aku ngomong apa, selalu salah di mata netizen. Tapi minggir, minta tolong netizen minggir. Minta tolong siapapun minggir, ini antara ibu dan anak. Tidak pernah pintu rumah mami selalu terbuka. Mami akan beliin segalanya untuk Michelle. Walaupun mami belinya dengan goreng pisang goreng. Kamu gak perlu tahu kesulitan mami ini mencari uang demi anak-anak. Itulah ya Nyo, permintaan apa ya namanya statement, closing statement dari Pinkan buat Michelle yang sebenarnya nggak ngerti juga maksudnya apa gitu kan. Iya, sama tadi aku salvo sama di kata-kata yang awal. Yang dia awal. bilang mami pengen anak-anak mami tuh kerja. Aku langsung mikir, kan Michelle kan di umur segini tuh masih bisa kuliah gitu ya. Ya udah kuliahin aja dulu. Kalau misalnya statement dia kemarin-kemarin Michelle terus sekolah gitu, terus. Ya udah kelarin sampai dia kuliah gitu, kenapa kerja gitu loh. Coba kita cross-check lagi ya nih. Apapun yang mami lakuin agar anak-anak mami bisa kerja, bisa makan. Janganlah kau bunuh karakter mamimu ini, nak. Kerja kan? Keceplosan kali ya, agar anak-anak mami bisa kerja, bisa makan gitu. Maksudnya biar gak ngerepotin dia lagi gitu kan. Gak ngerti. Tapi dia mas apa ya, susunan kata-katanya kadang wadididau, kebolak-balik, kebolak-bolak gitu. Aku mang yang suka ngomongnya kebolak-balik juga. Aku merasa bersyukur loh. Karena nggak separah dia. Berarti ada positifnya bener. Pokoknya aku mempercayai segala sesuatu pasti ada sisi positifnya. Kayak gini kan positifnya jadi kita makin bersyukur gitu. Betul. Ternyata mak kita nggak gini-gini amat gitu. Oh ternyata kelakuan kita nggak gini-gini amat gitu. Betul. Jadi bersyukur gitulah ya. Udah pusing lah ya, kita ke intermejo. Cus. Nyo, di hari kucing sedunia, katanya ya, karena ini tanggal 8 Agustus katanya hari kucing sedunia ini. Kita intermezzo tentang Meng nih, apa nih? Ceki people. Play. Ini. Astaga. Judes tapi gemoy ya. Ini mukanya judes tapi gemoy. Ya Allah. Ini apa? Munchkin ya. Munchkin, kakinya pendek. Tapi telinga campuran kayaknya. Telinganya enggak gitu soalnya kalau Munchkin. Munchkinnya turun ya? Iya. Oh. Pendek terus turun gini, ketutup gitu. Kalau ini kucing apa nih? Meluncur. Just. Nyo. Apa nih? Ceki people. Play. Enggak, kenapa gitu sih? Kenapa gitu lompatnya ya? Ini maksudnya kan mendarat kan bisa kaki duluan, kenapa harus ini? Dia kebanyakan nonton Smackdown nih asli tuh. Masalah dia kayaknya udah tahu kan kalau ini empuk gitu. Padahal kan lebih gampang dia gitu langsung pakai tangannya kan. Kalau kayak gitu kan dia harus ninggiin loncatan biar kakinya bisa ke depan. Duh Meng, kenapa gitu sih lompatnya Meng? Oh dia kayaknya mau lompat indah. Enggak ada indah-indahnya Nyo. Lompat gemoy kalau gitu, lompat gemoy. Itu bisa gemoy. Itu biar apa begitu anjir. Coba kita kasih next ya. Cus. Ini adalah Meng yang jadi ini petugas bengkel, ceki people. Play. Ya Allah. Meng. Astaga. Ini kan repot harus dimandiin ya, dibersihin ya. Tanpa rasa bersalah. Ini baru banget nih Nyo, baru banget nih itemnya. Iya namanya Meng yang di dunia otomotif gitu kan, montir kan. Meng montir gitu kan. Jadi wajar ya, kotor hanya jadi sahabat aja gitu kan. Paling babunya yang repot mandiin. Buntutnya nggak ada. Nggak ada buntutnya dia. Nggak ada. Meng. Tuh. Oh iya. Bangor banget, bangor. Coba kita kasih ke next ya. Cus. Nih Nyo. Yes. Kucing stretching. Ceki people. Play. Aduh.
Aduh. Lucu banget. Nggak Munchkin kan dia sadar ya. Nggak usah stretching. Udah nggak usah stretching juga nggak apa-apa tuh. Ya Allah. Tapi aku jarang loh lihat kucing stretching tuh satu-satu gitu. Iya, aduh. Kayak lagi ini loh, kayak lagi mau nggapai apa gitu. Biasanya kan dua-duanya gitu. Iya. Dia tahu dia pemanasannya gitu. Ya Allah. Oh, gemoy banget sumpah. Nggak usah ditanya mau, pasti mau semua si Nyonya mah. Coba kita akan nextnya. Jos. Nyo. Ini mungkin proyeksi Nyonyo ketika nanti tua. Kenapa? Kalau ke pasar orang kan beli ikan, ini enggak ke pasar balik-balik bau kucing. Ceki people. Play. Di pasar, buat balik kucing. Kat rumah tu dah macam tempat kewajikan kucing. Astaga. Hey. Ya mungkin nggak tega kali ya, masih kecil itu kan di nanti pasar. Lapar gitu kan. Tapi kalau tiap ke pasar bau kucing, penuh rumah. Masalahnya orang-orang tuh kan biasanya ya yang pada mau buang kucing rata-rata buangnya ke pasar kan dengan asumsi banyak makanan gitu. Tapi lama-lama kok kucing yang dibuang di pasar pada hilang, dibawa semua sama ibu ini gitu. Karena kasihan. Ini sama bahaya nanti, nih. Nanti sama aku. Kan memang bilang juga apa, tolonglah. Nyo, lastnya ini meluncur Nyo. Cus. Lastnya kita buka dengan idola baru Nyonyo nih, Kim Woyong. Kita tutup dong. Oh iya kita buka. Kita tutup dengan idola baru Nyonyo, Kim Woyong. Oke. Si kucing orange Jagger, bener-bener Jagger, Jackie people. Play. Dari tadi salah fokus sama Upin, kenapa posisinya seperti dia begini, itu kan? ya kan? Coba lihat dia nempel di jalan dan ternyata di sini ada bos Oyen guys. Ya Allah. Gila. Ada apa gagah banget. Sumpah mafia banget ya. Pantes aja ya kan tuh yang di situ tuh. Ampun bos. Ampun bos katanya guys. Loh. Gila, dilihatin loh kayak awas lu gerak dikit abis lu gitu ya, kayak gitu mukanya. Malah kerjaannya si Kim Woyong ini berantem mulu. Aduh. Tapi meskipun gitu tetap gemoy tahu. Tetap gemoy, Makanya aku kalau dikasih Kim Woyong aku mau dah. Mau mulu, kamu mah dikasih yang tadi yang begitu juga mau kan pasti. Tuh mau semua. Udah muci. Kita menuju ke say thank to. Thanks meluncur. Nyo. Yes. Seperti yang cerita kali ini ada 3. Siga. Yang pertama kita buka dari Alvia anak hilang nih. Iya, kemana aja Kalvia. Halo Nyomang dan santuy people, long time no see. Kemana wae? Astaga tuh bapak-bapak, kalau anaknya salah ya udah jangan dibela, kecuali anak dibully deh. Tuh korban sampai buta permanen, sekarang ya mau yang mau remen silakan gitu. Oke, disambut sama Luciana Putri. Halo Kalvia, numpang komen ya. Duh, si bapak sadar gak sih itu Pak Guru negur karena anaknya ngerokok. Itu kan buat kebaikan kantong bapak juga kalau ditegur. Abis duit buat jajan rokok doang katanya. Ada ortu yang gitu emang Nyomang. Maksud hati membela buah hati, tapi caranya salah. Jadi banyak banget anak-anak manja sekarang, apa-apa dibela, mau salah juga dibela. Ntar biar dibilang sayang atau jagoan, emosi selalu di depan. Nextnya dari Anton Himura. Malam Nyomang dan Sobat Santu yang paling inhere. Mau tanya nih Nyomang, waktu video hari Minggu 6 Agustus saya bikin super thanks kok nggak muncul ya? Emang sudah beda banget zaman sekarang, banyak guru-guru yang lapor. Oh, ini waktu itu muncul notifnya terus pas dibuka nggak ada. Kemungkinan isi teksnya apa tuh? Biasanya ke ini sama sistem googling tuh, sistemnya si Google tuh, sistemnya YouTube gitu. Biasanya kalau terlalu banyak apa huruf, gitu, misalnya banyak hal jadi gitu. kereteknya spam gitu. Tapi so far thank you. Iya, terima kasih. Walaupun nggak masuk kita thank you Perumnas ya. Ini juga ya, apa namanya, FYI juga ya, kalau yang nggak masuk berarti nggak masuk ke kita juga gitu. Ya kalau misalnya mau komen-komen juga, kalau mau komen-komen juga jangan tulisannya yang panjang-panjang atau kasih web, itu nggak akan masuk. Iya, link-linkan terus tulisan kuku kayak gitu-gitu, bacanya spam itu, panjang satu kata dipanjangin gitu. Nextnya ada dari Yayah Nur Hayati. Numpang lapaknya Kak, tahu zaman udah ketebak kebolak kali ya sekarang. Zaman guru dianiaya dulu, zaman kita guru galak aja kadang pantat anak-anak pada digaplok pakai garis, pada diem aja. Gemes banget, kucingnya lucu katanya. Kucingnya lucu. Nextnya dari HT7718. Sikat. Zaman dulu jangankan dibelain ortu, orang tua saya malah minta wali kelas ngedidik dan jangan sungkan untuk ngehukum saya. Sebab di rumah mereka nyerah dengan sifat saya yang pembangkang katanya. Zaman dulu tuh lebih keras. Next siapa lalu udah sekolah nggak bayar, banyak tingkah, udah
balikin lagi SPP, makin kesini makin gak bener sekolah negeri katanya ya. Murid negeri tuh kurang ajar semua, lihat aja gara-gara Kang Ojek. Jadi waduh menyerang zaman dulu ya gitulah. Kita tidak mau menyerang personal. Nextnya dari Benedict Table. Yang pernah dipukul penggaris gara-gara kuku jari tangan panjang-panjang siapa? Sini ngumpul. Kalau aku bukan panjang, hitam. Jorok banyak cacingnya. Nggak ada cacing tuh. Nextnya Tuan Nugroho. Malam penumpang lapaknya untuk berkomentar ya. Begini wali murid yang bersumbu pendek. Bukan ditegur anaknya kalau mau ngerokok jangan di dalam lingkungan sekolah. Bener kan? Intermejo. Salam S3P. Nextnya dari Irfans. Ini alasan aku lulusan pendidikan tapi lebih milih buat jadi pengajar luar sekolah. Di luar nggak ada duitnya, subjek yang dididik gak worth it, minat belajar rendah, adab juga nggak ada. Ortu saat ini juga lebih barbar. Makin yakin buat tidak jadi guru sekolahan ini sih, takut matanya hilang kayak bajak laut ya, ntar. hati-hati bro, hati-hati. Nih lanjut lagi Malin Zulhijjah. Sebagai orang tua wali, aku sih serahin anak aku sepenuhnya untuk dididik di jam sekolah. Yes, intinya bener ya, sama kayak pola orang tua zaman dulu ya, sekolah udah di sekolah gitu kan. Kecuali memang udah kelewat batas gitu kan. Tolonglah Yomi Lover. Atasnya? Setuju dengan Nyonyo tendang ya. Atasnya belum atasnya. Oh iya, Riana ya numpang masuk TV Sultan Santuy. Kalau kuku panjang kan aja dipukul penggaris kayu kalau ketahuan ngobrol. Iya seperti pada anak zaman 90-an pada umumnya ya, Mak. Ya, anak zaman now mah lembek-lembek tuh katanya. Yomi Lovers, setuju dengan Nyonyo tendang ya balas tendang. Ini hilang satu mata. Yang adil pelaku juga harus hilang satu matanya. Kalau dimiskinkan pun gak terganti itu mata korban. Mana ini yang belum yang bela HAM, jangan pro mulu ke pelaku kejahatan dong. Malu sama anak cucu katanya. Iya, coba maksudnya itu organnya gimana udah terlanjur hilang gitu. Gimana tanggung jawabnya kan nih gara-gara esmonian. Nextnya Brobrolin. Mampir ya Kak, so jago ke depannya Pak Guru harus belajar haki. Ya, haki itu. Haki busosoku. Biar gitu. gini ya pas di apa sih ketapel. Iya. Gitu. Busosoku. Kucing barbar dah katanya. Bang bahas Marlo tuh udah ada klarifikasinya tuh. Oh, yang masalah ini ya yang sama Keisha ya. Oke lah nanti kita ceki. Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyamangen Santu People. Terima kasih lapasnya Kak. Honor sulit beban pekerjaan melilit. Kalau saya nemuin murid saya ngerokok di lingkungan sekolah, itu satu bungkus rokok tak suruh hisap semua sampai habis. Dikira jadi guru gampang apa? Kalau nggak mau ditegur ya minimal good attitude. Saya marah, saya selalu semuanya sabar. Iya, Mayuda Pratama tuh guru juga kan kebetulan tuh. Honorer. Last of the last nih ada dari Anthony Mura nih, mudah-mudahan nggak hilang lagi tuh kan, nggak hilang. Thank you Perumnas, terima kasih habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkoming-koming, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang. Cabut dulu dan ciao.